Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal fluida statik bagian hukum Pascal. Soal yang pertama, seorang anak hendak menaikkan batu bermasa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut. Jadi ini anaknya menekan ke sini dan menaikkan batu ini. Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal yang harus diberikan agar batu bisa terangkat. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa, jadi M sama dengan 1 ton. Ini bisa diubah ke kilogram, jadi sama dengan 1000 kilogram. Jadi 1 ton adalah 1000 kilogram. Kemudian luas penampang pipa besar, jadi pipa besarnya adalah yang ini. Jadi luas penampangnya yaitu A, jadi A2 sama dengan 250 kali luas penampang pipa kecil. Jadi 250 kali penampang pipa kecil, jadi 250 dikali A1. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya minimal yang diberikan anak. Jadi gaya minimal ini adalah F, di sini 1 berarti F1. Jadi F1-nya ini sama dengan berapa? Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan hukum Pascal. Jadi hukum Pascal ini berlaku tekanan pada pipa 1 itu sama dengan tekanan pada pipa 2. Jadi P1 sama dengan P2. Rumus tekanan di sini adalah F, jadi F per A, jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian di sini kita masukkan nilainya. F1-nya kita cari, jadi F1 per A1-nya adalah, ini A1-nya tetap, jadi tidak diketahui A1-nya nilainya, maka di sini tetap A1 sama dengan, kemudian F2-nya, F2-nya kita cari, F2 adalah di sini, jadi F2 ini merupakan berat bebannya. Jadi F2 sama dengan W, sama dengan rumus W adalah M dikali G, sama dengan M-nya ini adalah massa batunya adalah 1000, jadi 1000 dikali dengan G-nya adalah 10. G-nya ini percepatan gravitasi. Maka di sini 1000 dikali 10 adalah 10.000. Jadi F2-nya adalah 10.000 Newton. Kita masukkan ke sini, jadi F2-nya 10.000 per A2-nya adalah ini, 250 A1. Di sini A1 bisa dicoret karena letaknya sama, ini di bawah, ini juga di bawah, dan ini sama dengannya. Jadi bisa dicoret. Maka F1 sama dengan 10.000 dibagi dengan 250. Di sini nolnya bisa dicoret, jadi 1000 dibagi dengan 25 adalah 40 Newton. Jadi gaya minimalnya adalah 40 Newton. Kemudian soal berikutnya, sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Jadi ini gambar dongkrak hidroliknya. Jadi ini gayanya, kemudian di sini bebannya yaitu W. Jika jari-jari pada pipa kecil adalah 2 cm dan jari-jari pipa besar adalah 18 cm, tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg. Di sini yang diketahui jari-jari pipa kecil, jadi pipa kecil itu di sini adalah 1, kemudian di sini adalah 2, berarti jari-jari pipa kecil adalah R1 sama dengan 2 cm. Ini bisa diubah ke meter, jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Di sini diubah ke meter karena meter ini adalah satuan internasional. Kemudian jari-jari pipa besar, yaitu R2 sama dengan 18 cm, sama dengan 18 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian massa bebannya, yaitu M, sama dengan 81 kg. Jadi bebannya ini ada di pipa besarnya. Yang ditanyakan adalah gaya minimal yang diperlukan. Jadi di sini yang dicari adalah F-nya. Jadi F1 sama dengan berapa? Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan hukum Pascal. Jadi tekanan pada pipa kecil sama dengan tekanan pada pipa besar. Jadi di sini P1 sama dengan
P2. Rumus tekanannya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita cari dulu di sini A1 dan A2-nya. Jadi A ini adalah luas penampang, jadi luas penampang pipa. Jadi A sama dengan luas penampang pipa ini dianggap pipanya ini adalah lingkaran, maka luas penampang pipa ini adalah sama dengan luas lingkaran. Di sini misalnya A1, jadi luas penampang pipa 1 sama dengan rumus luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Jadi PR kuadrat ini A1 jadi di sini R1 kuadrat sama dengan Pi dikali dengan R1-nya adalah ini, jadi dikuadratkan, jadi 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 Pi. Satuannya adalah meter kuadrat. Kemudian A2-nya sama dengan Pi R2 kuadrat. Sama dengan Pi dikali R2-nya adalah ini, 18, jadi dikuadratkan 18 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka di sini hasilnya 18 kali 10 pangkat min 2 kuadrat adalah 324 kali 10 pangkat min 4. Jadi ini 18 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Dikali dengan Pi, satuannya adalah meter kuadrat. Jadi ini A2-nya. Kemudian F2-nya kita cari F2. Jadi di sini F2-nya adalah gaya beratnya atau gaya berat bebannya. Jadi sama dengan W. Jadi F2-nya sama dengan M dikali dengan G. Sama dengan masanya di sini adalah 81. Jadi 81 dikali dengan G-nya adalah 10. Sama dengan 810 Newton. Jadi ini F2-nya. Kita masukkan ke sini. F1-nya kita cari. Jadi per A1-nya adalah ini. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4 Pi sama dengan F2-nya adalah 810 dan A2-nya adalah 324 kali 10 pangkat min 4 Pi. Jadi di sini 10 pangkat min 4 bisa dicoret karena ini letaknya sama dan Pi-nya juga bisa dicoret. Maka F1 di sini F1 sama dengan kita kalikan di sini 4-nya kita pindahkan ke sini. Jadi 810 dikali dengan 4 per 324. Di sini 4 dan 324 bisa disederhanakan. Jadi ini dicoret. Jadi di sini adalah 81. Maka 810 dibagi dengan 81 adalah 10. Jadi 10 Newton. Jadi gaya yang diberikan di sini adalah 10 Newton. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ini gambarnya. Jika diketahui MB 6 ton dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka berapakah massa beban A? Jadi yang ditanyakan di sini MA-nya. Di sini diketahui massa beban B-nya yaitu MB sama dengan 6 ton. Ini bisa diubah ke kilogram, jadi sama dengan 6.000 kilogram. Jadi 1 ton ini adalah 1.000 kilogram. Kemudian di sini yang diketahuinya A1-nya, A1 sama dengan 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Kemudian A2 sama dengan, ini A2-nya 20 meter kuadrat. Kemudian di sini G percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah massa beban A, yaitu MA, sama dengan berapa. Di sini bisa diselesaikan dengan menggunakan hukum Pascal. Jadi P1 sama dengan P2. Atau di sini A dan B, berarti tekanan pada pipa A sama dengan tekanan pada pipa B. Jadi rumusnya di sini sama dengan F. A per A sama dengan FB per AB.
Ini rumus tekanannya, F per A. Jadi untuk mencari massa beban A, berarti kita cari terlebih dahulu adalah gaya pada A-nya. Jadi FA-nya kita cari di sini menggunakan rumus tekanan. Jadi tekanan di sini digunakan rumus hukum Pascalnya. Di sini kita cari FB-nya. Jadi FB sama dengan FB ini adalah ini. Jadi berat bebannya, jadi berat beban B-nya. Berat beban rumusnya adalah MB dikali dengan G. Jadi sama dengan MB-nya adalah 6000, di 6000 dikali dengan G-nya 10. Berarti FB-nya adalah 60.000 Newton. Jadi ini FB-nya. Maka di sini FA kita cari per AA-nya adalah ini. Jadi 10 pangkat min 2 sama dengan FB-nya 60.000, jadi 60.000 dibagi dengan AB-nya adalah 20. Maka di sini FA sama dengan, jadi 10 pangkat min 2-nya kita pindahkan ke sini. Jadi sama dengan 60.000 dikali dengan 10 pangkat min 2 per 20. 10 pangkat min 2 ini habis, ini kita kurangi, nolnya 2. Jadi 600 dibagi dengan 20, jadi ini nolnya habis juga di sini. Jadi 60 dibagi 2, hasilnya adalah 30 Newton. Jadi FA-nya adalah 30 Newton. Gaya pada benda A ini adalah 30 Newton. Jadi kita cari massanya. Jadi FA sama dengan berat benda A. Jadi WA sama dengan, ini FA-nya adalah 30, jadi sama dengan MA dikali dengan G. Jadi 30 sama dengan MA dikali dengan 10. Maka massa benda A sama dengan 30 dibagi dengan 10. Jadi ini bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 3 kg. Jadi massa benda A-nya adalah 3 kg. Kemudian soal berikutnya, sebuah pompa hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil yang beratnya 12.000 Newton. Diameter pengisap kecil 6 cm dan gaya yang diperlukan untuk menekan pengisap kecil 120 Newton. Berapakah diameter pengisap besar pada pompa hidrolik? Di sini yang diketahuinya adalah berat mobilnya, yaitu W sama dengan 12.000 Newton. Kemudian diameter pengisap kecil, yaitu D1 sama dengan 6 cm. Ini bisa diubah ke meter, sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian gaya pada pengisap kecil, yaitu F1 sama dengan 120 Newton. Yang ditanyakan adalah diameter pada pengisap besar, atau D2 sama dengan berapa. Jadi di sini untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan hukum Pascal. Hukum Pascal di sini berlaku tekanan pada pengisap kecil sama dengan tekanan pada pengisap besar. Jadi P1 sama dengan P2. Jadi tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Rumus tekanan adalah F per A, jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di sini F2-nya kita cari. Jadi F2-nya ini adalah berat mobilnya, jadi F2 sama dengan W, jadi W-nya adalah 12.000 Newton. Jadi ini F2-nya, kemudian kita cari A1 dan A2-nya. Di sini A adalah luas penampang ini adalah luas lingkaran. Jadi A1 sama dengan P1 dikali dengan R1 kuadrat. Jadi sama dengan P dikali dengan jari-jari ini adalah setengah dari diameter, jadi setengah kali diameter 1. Di sini dikuadratkan. Jadi sama dengan setengah dikuadratkan adalah 1/4. Jadi 1/4 pi D1 dikuadratkan jadi D1 kuadrat. Jadi ini rumus A1-nya. Maka rumus A2-nya sama dengan, ini rumusnya adalah sama, pi R kuadrat, maka jadinya adalah 1/4 pi D2 kuadrat. Jadi ini rumus
ruas penampang keduanya. Jadi rumusnya sama seperti A1, yang dirubah adalah diameternya. Jadi di sini D1, di sini D2. Maka kita masukkan ke sini, F1-nya adalah 120 per A1-nya adalah ini 1/4 pi D1 kuadrat. Sama dengan F2-nya adalah 12.000, jadi 12.000 dibagi dengan A2-nya adalah 1/4 pi D2 kuadrat. Jadi ini 1/4 pi-nya bisa dicoret karena posisinya sama, jadi 1/4-nya dicoret, pi-nya dicoret juga. Maka di sini hasilnya 120 per D1-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2, ini dikuadratkan, sama dengan 12.000 per D2 kuadrat. Ini bisa dikali silang, jadi 120 kali D2 kuadrat sama dengan 12.000 dikali dengan 6 dikuadratkan adalah 36 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat min 4. Maka D2 kuadrat sama dengan 12.000 dikali 36 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 120. Jadi 120-nya dipindahkan ke bawah. Maka ini 0 bisa dicoret. Jadi 1200 dibagi 12 adalah di sini adalah 100. Maka hasilnya di sini adalah 3.600 kali 10 pangkat min 4. Ini 0-nya bisa dicoret. Jadi di sini adalah min 2. Jadi 36 kali 10 pangkat min 2 adalah 0,36. Jadi D2 sama dengan akar dari 0,36. Akar dari 0,36 sama dengan 0,6 meter. Jadi diameter pengisap besarnya adalah 0,6 meter. Di sini bisa dijadikan cm, jadi sama dengan 60 cm. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai fluidastatis bagian hukum Pascal.